Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya pesan-pesan yang umurnya udah ratusan tahun bisa nyambung sama generasi yang hidupnya serba online? Nah, hari ini kita bakal bedah gimana sebuah podcast bisa jadi jembatan untuk itu, mengubah total cara komunikasi keagamaan buat Gen Z. Ini dia nih, pertanyaan utamanya. Di tengah lautan konten digital yang nggak ada habisnya, gimana caranya sebuah pesan yang dalam bisa menembus semua kebisingan itu dan benar-benar kena di hati audiens yang dunianya ya ada di genggaman tangan mereka? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, jadi begini alur kita hari ini. Kita mulai dari tantangannya dulu, terus kita lihat gimana dakwah digital muncul sebagai solusi. Setelah itu, kita akan nyelam lebih dalam ke studi kasus podcast Inner Game, bongkar strateginya, dan terakhir, kita bakal paham kenapa semua ini penting banget. Kita masuk bagian pertama, generasi baru. Nah, disinilah akar masalahnya. Ada jurang pemisah yang cukup besar antara cara-cara lama dengan audiens yang baru ini. Coba deh kita bandingin, di satu sisi ada dakwah tradisional, harus tatap muka, terjadwal, dan seringnya cuma satu arah, kayak kuliah. Di sisi lain, ada Gen Z yang maunya semua serba digital, bisa diakses kapan aja, dan yang paling penting, bentuknya ngobrol, dialog dua arah. Ini udah bukan soal selera lagi ya, ini tuh dua dunia komunikasi yang beda banget. Terus, siapa sih Gen Z ini sebenarnya? Mereka itu bukan cuma pengguna teknologi, mereka digital native, lahir dan besar di era internet. Mereka nggak suka digurui, mereka lebih suka diajak diskusi. Mereka juga kritis, dan yang paling penting, mereka itu haus akan makna. Ini adalah audiens yang pintar dan punya standar tinggi, yang nggak bisa lagi didekati pakai cara-cara lama. Nah, buat ngadepin tantangan ini, muncullah sebuah gelombang baru, kebangkitan dakwah digital. Dan di barisan paling depan, ternyata ada satu media yang kekuatannya luar biasa, podcast. Oke, jadi apa sih dakwah digital itu? Jangan salah, ini bukan cuma mindahin ceramah ke YouTube ya, ini lebih dalam dari itu. Ini tentang gimana kita pakai teknologi untuk membangun hubungan yang lebih personal, lebih inklusif dan lebih dialogis, persis seperti yang dicari-cari oleh Gen Z. Terus, kenapa podcast bisa seefektif itu? Coba deh bayangin, kalian bisa dengerin di mana aja, kapan aja. Karena cuma suara, rasanya jadi intim banget, seolah-olah pembicaranya lagi ngobrol langsing sama kita, di telinga kita. Ini bikin pembahasan yang dalam jadi terasa lebih santai, dan pas banget buat nemenin kita pas lagi di jalan atau lagi olahraga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Penelitian ini secara khusus membedah sebuah podcast yang sukses banget. Judulnya The Inner Game. Apa sih rahasianya? Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya. Podcast yang dibawain oleh Sony Abikim ini pendekatannya beda, nggak menggurui. Kata kuncinya di sini tuh reflektif dan sehari-hari. Dia ngebahas masalah-masalah nyata yang dialami anak muda, tapi dibingkai dengan nilai-nilai Islam yang gampang banget dicerna. Dan jangan salah, ini bukan podcast yang penontonnya sedikit loh. Angka ini gila banget, mencapai 100.000 penonton per episode, itu bukan hal yang gampang. Ini bukti nyata kalau di Inner Game udah nemuin formula yang pas banget buat nyambung sama audiensnya. Dan ya, itulah kenapa podcast ini jadi bahan penelitian yang sangat menarik. Tris, emang bahasanya apa aja sih? Lihat aja sendiri tema-temanya. Ini bukan soal aturan yang kaku, tapi lebih ke soal kehidupan kita sehari-hari. Doa, mental, gimana cara bersyukur, sampai mencari makna hidup. Ini topik-topik yang relevan banget sama pergulatan batin anak muda zaman sekarang. Nah, sekarang kita sampai ke bagian dagingnya nih. Membedah resep rahasia dari podcast ini. Apa sih yang sebenarnya bikin podcast ini begitu kena di hati Gen Z? Yuk kita bongkar sama-sama. Jadi, setiap strategi komunikasi yang berhasil, termasuk dakwah, itu punya 4 pilar utama. Gampangnya gini, siapa yang ngomong, lewat apa ngomongnya, apa yang diomongin, dan gimana cara ngomongnya. Sekarang, kita lihat gimana di Inner Game bisa jago di keempat pilar ini. Dan ini dia formula kemenangannya. Komunikatornya, Sony Abikim, gayanya ngajak ngobrol, bukan menghakimi. Medianya juga pas banget, podcast yang intim dan fleksibel. Materinya relevan, nyampur antara nilai Islam sama pengembangan diri. Dan yang paling penting, metodenya pakai cerita. Nah, waktu keempat elemen ini bersatu, hasilnya ya luar biasa banget. Oke, jadi kenapa sih kita perlu repot-repot ngebahas satu podcast doang? Karena ini tuh bukan cuma soal The Inner Game. Ini soal gambaran yang jauh lebih besar lagi. Penelitian kayak gini tuh dampaknya kemana-mana loh.
Buat para pendakwah, ini bisa jadi peta jalan baru. Buat para kreator konten, ini bisa jadi sumber inspirasi. Buat dunia akademis, ini ngebuka lahan studi baru. Dan buat kita semua sebagai masyarakat, ini nunjukin kalau tradisi itu bisa beradaptasi dan tetap relevan di zaman digital. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal satu podcast. Ini tentang membangun sebuah jembatan. Jembatan yang menghubungkan kearifan dari masa lalu dengan masa depan digital kita. Ini tentang memastikan bahwa hikmah-hikmah itu nggak hilang di telan zaman, tapi justru menemukan suara baru untuk generasi yang akan datang. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat masa depan. Kalau hari ini medianya adalah podcast, besok apa lagi? Platform apa, teknologi apa yang bakal jadi panggung baru buat ide-ide abadi ini? Nah, itu pertanyaan yang saya tinggalin buat kalian renungkan.